Halo, perkenalkan kami dari Mahasiswa Bimbingan dan Konseling PBG Prajabatan 2022 Gelombang 2. Di sini izinkan kami untuk menjelaskan perihal teori-teori belajar dan penerapannya dalam dunia pendidikan, utamanya dalam dunia bimbingan dan konseling. Anggota kami antara lain adalah Jafar Fatoni, Elva Yuliana, Wida Mazida, dan Nur Hidayatul Makfirah. Pokok bahasan pada materi kita ini adalah yang pertama, penerapan teori-teori belajar di sekolah itu seperti apa, lalu model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme itu seperti apa saja, dan setelah itu adalah strategi motivasi dalam bentuk study case. Kita masuk pada penerapan teori belajar. Oke, menurut teori behavioristik, baik yang dikemukakan oleh Thorndike, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, itu selalu menekankan pada bahwa perilaku terbentuk dari respon atau atas stimulus yang diberikan. Agar perilaku tersebut tetap lestari, maka perlu adanya pengulangan atas perilaku tersebut. Jika ditelaah lebih jauh, menurut kami, teori behavioristik menekankan kepada pembiasaan perilaku yang dikehendaki melalui serangkaian stimulus yang didesain atau dikondisikan oleh guru atau konselor di sini gitu ya, kepada siswa dalam proses belajar. Serta agar perilaku tersebut benar-benar dipertahankan, menurut Skinner perlu adanya penguat atau reinforcer atas respon yang diberikan oleh siswa. Dalam artian ya, menurut kami teori ini lebih mengedepankan pada hasil dalam bentuk perilaku seperti itu. Penerapan teori behavioristik di sekolah itu ya meliputi pertama, guru atau konselor memiliki peran yang cukup penting di sini karena bertugas untuk melakukan pengkondisian berupa pemberian stimulus maupun reinforcement kepada siswa agar perilaku sesuai yang diharapkan atau hasil yang sesuai yang diharapkan gitu. Guru ini haruslah menyusun program layanan secara sistematis dan detail serta berfokus pada perilaku yang diharapkan. Guru atau konselor banyak memberikan contoh kepada siswa dalam bentuk instruksi kepada siswa berkaitan dengan layanan yang diberikan. Guru atau konselor ini itu ya memberikan reinforcement positif kepada siswa berupa reward atau hadiah atau nilai yang tinggi jika siswa dapat mencapai target yang diharapkan. Serta guru atau konselor memberikan reinforcement negatif atau mungkin punishment kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan, serta memberikan banyak latihan kepada siswa gitu ya. Itu salah satu penerapan prinsip pengulangan tadi. Sekarang kita beranjak ke teori kognitif sosial gitu ya. Teori sosial kognitif ini atau lebih menekankan kepada proses berpikir siswa atau individu dalam memahami situasi suatu materi atau fenomena yang diberikan melalui interaksi sosial. Penerapan kognitif sosial ini yang pertama ya, guru atau konselor harus menyiapkan materi atau layanan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak atau siswa gitu ya. Materi atau layanan yang diberikan itu diusahakan saling terhubung dan berkesinambungan, melibatkan siswa secara aktif dalam rangkaian pemberian layanan atau ya pelajaran seperti itulah. Seperti mengajak siswa untuk berdiskusi atas materi yang diberikan, mempersilahkan siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan temannya. Mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Ya ini untuk mengasah proses kognitif mereka begitu. Lalu mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar seperti mempersilahkan siswa melakukan presentasi
di depan kelas, mempersilahkan siswa menyimpulkan atau menyampaikan ide-idenya berkaitan dengan materi yang disampaikan, gitu ya. Penggunaan media yang interaktif, serta mendorong siswa untuk mengeksplorasi tentang suatu ide, konsep atas hubungan materi-materi yang diberikan. Ini hampir mirip tapi agak berbeda gitu ya, di mana teori konstruktivisme ini dalam belajar berfokus pada bagaimana suatu individu dapat membangun suatu pemahaman baru dari proses menyusun ide dan konsep yang didapatkan secara mandiri berkaitan dengan pengalaman belajar yang dimilikinya. Nah, penerapannya seperti apa dalam kelas atau dalam sistem belajar atau layanan begitu? Pertama, guru mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Gitu. Pembedanya itu ada di sini, yaitu mandiri melalui pemberian tugas baik mandiri maupun kelompok yang berfokus pada pencarian ide ataupun konsep-konsep berkaitan dengan materi yang diberikan atau dibahas. Konselor atau guru lebih sering memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya, dan memberikan kesempatan untuk siswa untuk menjawabnya. Mendorong siswa untuk aktif berdiskusi tentang materi yang dibahas, serta mendorong siswa untuk mengeksplorasi tentang suatu ide. Yang selanjutnya adalah model-model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, ada model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model inquiry learning. Yang ketiga, model jigsaw. Yang keempat, model kooperatif scripting. Dan yang terakhir, model investigasi kelompok. Model pembelajaran kooperatif merupakan sebuah strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil di mana setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan berbeda bekerja sama untuk mencapai pemahaman materi. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif ada menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik, menyajikan informasi, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif, memimpin kelompok bekerja dan belajar, melakukan evaluasi, dan memberikan penghargaan. Model inquiry learning. Model ini mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam kata lain, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, logis, melakukan identifikasi masalah, dan menemukan sendiri jawabannya dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuannya. Langkah-langkah model inquiry learning. Peserta didik mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Peserta didik melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan atau tertulis. Proses evaluasi yaitu dengan peserta didik merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Model jigsaw. Model ini mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai hasil maksimal. Langkah-langkah model jigsaw. Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 5 atau 6 siswa dengan karakteristik yang berbeda. Pemberian materi tiap anggota berbeda. Masing-masing anggota mendiskusikan materi yang sama dengan anggota kelompok lain sebagai tim ahli. Anggota yang telah berdiskusi sebagai tim ahli menjelaskan hasil diskusi suatu materi kepada anggota kelompoknya. Guru memberikan evaluasi terkait materi. Model kooperatif scripting merupakan metode belajar di mana peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan menyampaikan hasil ringkasan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Langkah-langkah model kooperatif scripting. Guru membagi peserta didik untuk berpasangan. Guru membagikan wacana atau materi kepada tiap peserta didik
untuk dibaca dan membuat ringkasan. Guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama dan berperan sebagai pembicara dan siapa yang akan berperan sebagai pendengar. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin. Lalu pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, dan pendengar juga membantu mengingat dan menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya dan materi yang lainnya. Lalu bertukar peran. Peserta didik yang berperan sebagai pembicara akan bertukar peran dengan peserta didik yang berperan sebagai pendengar. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru membuat kesimpulan. Selanjutnya, model investigasi kelompok. Model ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi, serta menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi ataupun informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku, atau siswa dapat mencari melalui internet. Langkah-langkah model investigasi kelompok. Yang pertama, memilih topik, di mana peserta didik memilih satu topik dari beberapa topik yang disediakan oleh guru dan dikelompokkan sesuai dengan topik yang sama. Perencanaan kooperatif, di mana peserta didik dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus. Lalu implementasi, di mana peserta didik menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan. Yang kedua, analisis dan sintesis, di mana peserta didik menganalisis dan mensintesis data informasi, meringkas dan menyajikan data. Serta adalah selanjutnya ada presentasi hasil final dan guru mengevaluasi proses pembelajaran. Rencana motivasi. Pada rencana motivasi ini, kami akan memaparkan 4 kasus yang berbeda serta solusi yang telah kami rancang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Rencana motivasi pertama. Tania berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencananya untuk Tania akan kami perkenalkan dengan biografi orang-orang yang dahulunya bukan kalangan anak yang selalu juara, kemampuan saat di sekolah masih tergolong dasar, dan bukan anak yang selalu memiliki nilai yang baik ataupun berperingkat begitu. Namun dengan ketekunan belajar sampai mengenyam pendidikan tingkat tinggi, akhirnya mereka menggapai karir sesuai dengan cita-cita mereka. Setelah menggapai cita-cita itu, mereka dapat membahagiakan orang tuanya sesuai dengan keinginan dan cara mereka untuk membahagiakan orang tua mereka. Prosedur yang kami lakukan adalah yang pertama, memanggil Tania ke ruang konseling, mengajak Tania berkomunikasi perihal kemampuan untuk sukses dari Tania, dan mengenalkan Tania tentang cerita tokoh terkenal yang sudah sukses dan kehidupan masa lalu mereka dalam menggapai kesuksesan itu hingga dapat membahagiakan orang tua mereka. Lalu mengajak Tania menyaksikan film kartun yang menceritakan seperti yang dialami Tania dan berakhir bahagia dengan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh utama. Terakhir, memberikan penguatan kata-kata motivasi dalam untuk Tania gitu, bahwa Tania bisa sukses seperti tokoh tersebut. Rencana motivasi kedua. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang sangat besar. Rencananya, hal yang akan kami lakukan adalah memberikan kepada Samuel sebuah penguatan yang bisa diberikan kepada Samuel yang bertujuan memberikan gambaran bahwa
Orang-orang di luar sana yang sukses juga mengalami sebuah kegagalan. Mereka bangkit dari kegagalannya untuk mencari penyebab dari kegagalan tersebut dan selalu menumbuhkan rasa semangat untuk mencapai perubahan pada dirinya. Prosedur yang kami lakukan adalah memanggil Samuel ke ruang BK, mengajak Samuel untuk saling cerita dan berbagi ungkap perasaan, serta memberikan penguatan dengan menceritakan beberapa tokoh yang dapat bangkit dari kegagalan sampai dia menemukan kesuksesannya. Saat mengakhiri pertemuan, kami akan mengajak Samuel untuk mencari cerita tokoh-tokoh lain yang memiliki pengalaman serupa saat nantinya Samuel sudah sampai di rumah. Rencana motivasi ketiga. Sandra berusia 13 tahun. Dia ini selalu tenang saat di kelas, dalam artian sering diam, tetapi dalam hatinya seringkali meremehkan keterampilan dari teman-temannya sendiri. Rencananya, kami akan memberikan gambaran peristiwa yang seolah menggambarkan siswa, dalam hal ini Sandra, dengan menampilkan film yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh siswa atau Sandra tersebut. Prosedur kami adalah menyampaikan materi di kelas tentang kesombongan, lalu menampilkan film yang menggambarkan seseorang yang merasa paling bisa dan meremehkan orang lain, tapi pada akhirnya malah berakhir kurang baik bagi orang yang sombong tersebut. Lalu memberikan kalimat penjelasan saat di kelas itu ya, setelah film kita selesai putar, kita memberikan kalimat penjelas bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kemampuan itu pasti memiliki manfaat yang setara bagi masing-masing orang. Sehingga kita jangan sampai meremehkan kemampuan orang lain. Yang terakhir, rencana motivasi keempat. Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya. Dalam hal ini, bibinya. Dalam hal ini, Robert sama sekali tidak bisa kita hubungi orang tuanya begitu. Rencananya kami akan mengajak kolaborasi wali murid, tim tatip, dan guru mapel di kelas. Dan juga menampilkan video motivasi manfaat bersekolah. Prosedur melakukan panggilan wali murid, yaitu bibinya, dan berkolaborasi untuk memberikan nasihat kepada Robert saat di rumah, serta kami meminta nantinya agar bibinya ini mengantarkan Robert juga saat berangkat ke sekolah. Serta kami akan berkolaborasi juga dengan tim tatip dan guru mapel di kelas untuk mengawasi Robert dan mengingatkannya saat Robert berada di luar kelas terlalu lama saat jam pelajaran. Nah, saat di kelas, nantinya kami akan memberikan materi dengan menampilkan video motivasi manfaat yang didapat jika kita bersekolah dengan sungguh-sungguh. Oke, itu penampilan atau informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semua yang mendengarkan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.